Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Usikum wa nafsi bitaqwa wa qadar lahum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam wal khamsin syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadan muttafaqun alaih. Hadirin salat Jumat Masjid Jami'ul Hikmah yang kami hormati. Pada hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan ini, di mana kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang wajib disembah, dan Dia yang Allah yang memberikan kesempatan kita pada hari ini untuk hadir di tengah-tengah ini di Masjid Jami ini, karena kita lihat banyak manusia-manusia yang hadir, manusia-manusia yang sama dengan kita, mestinya iman dan Islam, tapi mereka tidak bisa melaksanakan
cepat kali ini karena masih dalam perjalanan, atau masih sama juga sepakat dalam keadaan Islam dan iman, tapi mereka berbaring di rumah sakit, atau bahkan barangkali masih sama dalam posisi beriman dan berislam, tetapi mereka juga tidak melangkahkan kaki untuk hadir masjid karena belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua berterima kasih bahwa Allah memberi kita, berikan hidayah, kita sempat hadir dengan kesibukan kita, mendapatkan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Maka sejatinya kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam begitu nikmat kepada kita serta hidayah kepada kita, sehingga kita pada hari ini bisa hadir dan melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan segala aktivitas dan rutinitas kita melaksanakan ibadah-ibadah dari pagi sampai hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam kami sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita, memberikan petunjuk kita kepada kebaikan dan menunjukkan kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, dan kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Jamiul Hikmah Pemda Bekasi Kabupaten Bekasi yang kami hormati. Setiap insan yang lahir ke muka bumi ini tentu mengharapkan dan berikan sebuah proses kehidupan di dunia ini dengan mendapatkan berbagai fasilitas, berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebaikan tentang kesehatan, agar kita tidak terhindar dari sebuah penyakit yang bisa mengkhawatirkan kita. Kebaikan tentang rumah tangga, agar kita terhindar dari sebuah malapetaka dengan perjalanan hidup rukun, tidak terjadi rukun, tapi kita inginkan adalah hidup yang selalu rukun dan selalu ramah, kemudian selalu mawaddah warahmah dalam kehidupan. Kemudian kebaikan usaha kita, tentunya kita tidak ingin usaha yang kita lakukan dapat bangkrut atau tidak mengenakan orang. Dan kebaikan lainnya, kebaikan tentang hari kita dan kebaikan lainnya. Begitu pentingnya tentang kebaikan ini, maka ketika kita sholat dianjurkan, para ulama memberikan konsep, para ulama memberikan tuntunan agar setelah sholat jangan langsung bubar. Ada wirid yang diakhiri akan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik di surga akhir nanti. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Jamiul Hikmah yang kami hormati, sebegitu pentingnya tentang kebaikan ini dan kita memohonkan sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk selalu berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ya'atuni ja'annami walikulli bijati wa waliya fastabil khair. Bagi setiap pimpinan, bagi setiap umat, maka ada kiblat untuk menghadapnya. Fastabil khair, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin yang berbahagia, dari setiap umat mempunyai kebaikan-kebaikan untuk menghadap kebaikan. Dalam ajaran Islam banyak filosofi tentang kebaikan-kebaikan dermawan seseorang, dari mulai zakat, infak, sedekah, hibah, waris, dan wakaf. Tentunya dari semua filosofi itu punya makna yang berbeda dan arti dan tujuan yang berbeda. Zakat
sebuah pemberian yang diberikan merupakan kewajiban seseorang apabila sudah sampai pada nisabnya. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk menjadikan sebuah tidak terjadinya jurang di masyarakat atau terjadinya jurang susah yang jauh antara kaya dan miskin. Maka Allah mewajibkan kepada umatnya untuk bisa mengeluarkan zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah atau ayat 8. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta mereka itu sebagai zakat untuk mensucikan tentang kesucian jiwa. Jadi Allah mewajibkan ini tidak lain akan punya tujuan. Kemudian yang kedua, infak. Infak adalah sebuah pemberian yang diberikan dalam hal-hal tertentu dengan tujuan. Misalnya kita berinfak tentang ke masjid, berinfak untuk ke mushola, berinfak untuk ke jalan raya, dan berinfak untuk bahaya banjir. Semua itu ada tujuan-tujuannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kamu kalian di jalan Allah dan jangan menjatuhkan diri sendiri dalam kehinaan dan berbuat baik kepada kalian. Sesungguhnya Allah mencintai kebaikan-kebaikan. Untuk apa kebaikan itu? Untuk memberikan sebuah rasa kemanusiaan, rasa kebersamaan agar terjadinya kebersamaan di antara kita. Maka Allah wajibkan, maka Allah mudahkan, merintahkan ajaran dan Islam. Kemudian yang ketiga, sedekah. Sedekah adalah pemberian yang secara sukarela kepada siapa? Tidak terbatas oleh jabatan, tidak terbatas oleh daerah, tidak terbatas oleh suku, bahkan tidak terbatas oleh agama. Dibolehkan melakukan sedekah. Gunanya adalah untuk menjaga sebuah komunitas, menjaga sebuah kepedulian terhadap sesama manusia, bahkan kepada siapapun, tidak hanya kepada manusia, bahkan ciptaan Allah, binatang pun, maka kita harus berbuat kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatluha ada. Wallahu ghafurur halim. Perkataan yang baik adalah itu dan mengampuni adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sebuah cacian, dengan sebuah hinaan atau dengan menyakitkan. Jadi kalau kita senyum saja sudah kepada siapapun, ya lepas tua, muda, anak-anak dan dewasa, semuanya bisa lakukan sedekah. Kemudian yang keempat juga ibadah sebuah pemberian yang dilakukan untuk memberikan kepada orang tertentu. Hadirin yang berbahagia, dalam hidup ini tentu ada pilihan. Kita punya relasi, kita punya teman. Tentunya ada kata-kata yang bisa teman terbaik, bisa yang kurang baik, dan bisa yang sangat kita butuhkan. Maka Allah untuk menjaga komunikasi dengan sahabat-sahabat, maka menganjurkan untuk bisa memberikan hibah terhadap sahabat-sahabat yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW dan sabdanya menganjurkan kepada siapa yang cinta kepada sahabat-sahabatnya dengan cinta yang hilang dan ridho, maka akan dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra wal qibal masjid wal maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi wa atal mal fi wajhil qurba wal yatama wal masakin wa sabil wa qariqah." Tidak dikatakan kebaikan hanya kamu menghadap ke timur atau ke barat.
Tetapi yang dikatakan beriman kepada Allah adalah orang yang selalu beriman, orang yang dikatakan kebaikan orang yang beriman kepada Allah SWT, hari akhir, kepada malaikat, dan kepada kitab Allah, dan kepada Nabi, dan memberikan harta yang dicintai. Inilah dasar untuk bisa saling mencintai di antara sahabat, di antara relasi, di antara teman, untuk diajukan sebagai menyambut silaturahmi dengan sahabat-sahabat. Kemudian yang kelima adalah tentang waris. Filantropi juga mengajarkan waris untuk mempersiapkan yang pemberian dilakukan memberikan kepada anak atau putra, sehingga kita tidak membiarkan anak kita itu tidak kemudian dia terluka, atau anak kita di kemudian hari hidupnya tidak seperti kita. Maka Allah memberikan ajarannya untuk memberikan warisan kepada anak-anak buah kita. Hadirin yang berbahagia, filantropi tadi merupakan sebuah manifestasi sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sifat rahman dan rahimnya, di mana tentunya untuk mewujudkan pada upaya untuk mewujudkan sifat-sifat itu, maka dan untuk diteladani oleh umat manusia, maka Allah menganjurkan dan mengajarkan untuk melakukan filantropi tersebut. Hadirin yang berbahagia, akan tapi di balik itu ada sebuah filantropi yang sangat fundamental, yang sangat permanen, baik dari segi barangnya maupun dari segi kemanfaatnya. Apa itu namanya? Yaitu wakaf. Wakaf adalah sebuah filantropi umat Muslim yang dikeluarkan guna untuk kemaslahatan umat yang jangka panjangnya sampai kita menjelang akhir kehidupan bahkan setelah meninggal. Barangnya yang diwakafkan wujudnya tetap ada, tidak pernah hilang, tidak pernah hapus. Sesuai dengan Undang-Undang 41 2004 bahwa wakaf tidak bisa digunakan dijual belikan, wakaf tidak bisa dihibahkan, wakaf tidak bisa diwariskan, dan wakaf tidak bisa diagunkan. Maka pemanfaatan wakaf dari mulai seseorang mewakafkan, kemudian sampai meninggal dan terus sampai anak turunnya dapat merasakan manfaat dari hasil wakaf. Salah satu contoh sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, ketika terjadi krisis di Madinah, kekeringan air bersih, maka ada sebuah sumur, salah satu sumur yang dikuasai akan dimiliki oleh umat Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, barang siapa yang bisa membebaskan sumur untuk dimanfaatkan kepada umat, maka dia akan masuk surga. Lalu Utsman bin Affan bergegas menyuruh orang Yahudi tadi membeli untuk sumur itu. Tapi karena mungkin sifat bisnisnya banyak, orang Yahudi tidak menerima negosiasi Utsman bin Affan. Tapi tidak seperti demikian juga. Penasaran Utsman bin Affan kenapa lebih banyak untuk bisa mendapatkan sumur itu. Karena dia ingat dengan sabar soleh. Siapa yang bisa mewakafkan maka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan orang kedua, kemudian sampailah kepada Yahudi menyatakan, kalau begitu saya akan jual paut dan sama saya. Hari ini saya percaya dan besok untuk besok. Terjadilah sebuah kesepakatan seperti itu. Maka hari pertama Yahudi, hari pertama diambil oleh Utsman bin Affan, kemudian digratiskan oleh Utsman bin Affan seluruh yang ada. Hari keduanya umat Yahudi karena sifat yang disebutnya tidak digratiskan, harus beli supaya, tapi tidak ada yang ada. Akhirnya Yahudi berpikir kalau saya beli lebih baik saya jual saja. Maka terjadi jual beli oleh Utsman bin Affan tanpa mikir panjang dengan tawaran yang sangat tinggi oleh Yahudi. Maka Utsman bin Affan membeli sumur itu dan diwakafkan sampai hari ini. Wakaf itu tetap dirasakan
oleh kita, bahkan memberi 100 tahun yang silam, manfaatnya sudah sangat banyak. Hadirin yang kami hormati, barangkali itu yang menjadi gambaran wakaf adalah sebuah filantropi dalam Islam yang sangat-sangat permanen dan fundamental. Kalau seandainya kita semua saudara muslim yang punya kemampuan, yang punya keluasan untuk bisa wakaf, maka akan terjadi sebuah peradaban yang bisa menjadikan sebuah negara menjadi damai, aman, sejahtera. Yang disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin yang berbahagia, kalau kita menghitung introspeksi diri hari ini, kita semua antara kebaikan dan keburukan nampaknya banyak mana? Apa banyak kebaikan atau banyak keburukan? Saya yakin kita jujur bahwa kita sangat kekurangan kebaikan, defisit kebaikan, tapi yang banyak keburukan. Maka untuk mengantisipasi itu, kita semua coba menggunakan alternatif ini. Mari kita jalankan kita ini itu dengan berwakaf. Wakaf zaman sekarang tidak hanya berbentuk tanah luas yang kemungkinan hari ini barangkali zaman sekarang sulit untuk mengatakan tanah wakaf. Lain materi mahal, kemudian kita tidak bisa. Tapi ada wakaf-wakaf yang bisa dilakukan. Bisa wakaf uang, melalui uang, bisa wakaf dan lain-lain. Artinya dengan wakaf maka kita mempersiapkan hidup yang lebih abadi, hidup yang lebih kekal dengan menjadikan wakaf. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan itu dengan berbagai aktivitas kita. Kita harus lupa bahwa kita akan hadir, kita akan menggali bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sholat Jumat Masjid Jami juga Nurul Hidayah yang berhormati. Barangkali yang saya sampaikan dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan. Barakallahu fiikum doa hadis wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayat wa al-hakim wa taqabbal minni wa minkum ila wa sallallahu alaihi aku li qawli inna wal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa malikan bi'adati wa qafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul qadri wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayat ibadallah bismikum wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum wa qala azza min qa'il 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma salli 'ala al-muqarrabin wa ala al-mursalin wa 'ala al-tawakkal ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat wa yaghfir lana. Allahumma ansur man nasra din wa qul man muslimin wa 'alika al-yawmin. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila Allahumma lana dhunubana wa liwalidina rabbana yassir rabbana ta'abbana wa baina qawmin haqqu rabbana amin wa ila akhirina wa qina adzaban. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa man ta'ala qadaka fadhkur wal 'afwa wal syukur wa sabir fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin.